Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil bab kami, yaitu polisi dan politik dan jurnalis. Ini ada beberapa teman sekelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Prima Sabta Prayoga, dan ada teman saya yaitu Muhammad Hasib Atai Wibowo, dan ada Ramanusa, dan ada Baim, MG Kri Ibrahim, dan ada Rafi Almay, dan ada Pasha Chelsea. Oke, materi yang pertama boleh Mas Rama. Nah, yang pertama ada accountability of media society, principles and means. Akuntabilitas media terhadap masyarakat merupakan persoalan mendasar yang semakin penting di era komunikasi modern. Perubahan pusat akibat perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas pengaruh media dalam membentuk opini publik dan perilaku sosial. Namun pada saat yang sama, memperlihatkan keterbatasan sistem regulasi yang ada. Hal ini mengidentifikasikan perlunya mekanisme akuntabilitas baru yang mampu menyeimbangkan kebebasan media dengan tanggung jawab sebelahnya. Setelah itu, tradisional media menambah kompatibilitas dalam merumuskan kepentingan publik karena masyarakat kini membangun identitas dan aliansi yang melampaui batas nasional. Konteks tersebut menurut adanya bentuk akuntabilitas yang lebih adaptif, induktif, dan responsif terhadap dinamika global sekaligus kebutuhan masyarakat yang berupa. Dengan demikian, akuntabilitas media tidak cukup hanya dipahami sebagai kewajiban inter interprofesi jurnalisme, tetapi juga mencakup dimensi etika, regulasi, serta ketertiban aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Pendekatan ini akan memastikan media tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan pelayan kepentingan publik. Selanjutnya ada selanjutnya Selanjutnya ada Who's Afraid of Infotainment. Fenomena infotainment politik bukanlah hal baru di Belanda maupun Eropa sejak 1970-an. Politisi telah menggunakan media hiburan untuk mendekatkan diri kepada publik. Meskipun sering dikritik sebagai bentuk Amerikanisasi politik, kasus Hans Gistal pada pemilu 1994 memperlihatkan bagaimana hiburan dapat memperluas jangkauan politik ke khalayak yang biasanya tidak tertarik isu serius. Kritik terhadap infotainment seringkali meromantisasi masa lalu yang dianggap lebih serius. Padahal praktik campuran politik dan hiburan yang telah lama berlangsung, pertanyaan pentingnya bukan sekedar apakah fenomena ini baik atau buruk, tetapi apakah infotainment kini menjadi fenomena permanen, mengubah representasi politik di televisi, serta mempengaruhi kualitas komunikasi politik dalam demokrasi modern. Selanjutnya, Selanjutnya dilanjutkan oleh Baim. Ya, oke, selanjutnya ada political communication system all change. Jadi, political communication system all change ini dapat disimpulkan bahwa perubahan besar dalam komunikasi politik yaitu ditandai dengan hadirnya fenomena infotainment. Infotainment sendiri itu politik yang dikemas dalam bentuk hiburan agar lebih mudah diakses masyarakat. Infotainment memiliki sifat positif karena mampu menarik partisipasi warga yang sebelumnya apatis terhadap politik, tetapi juga bisa membawa sisi negatif karena cenderung menyederhanakan isu-isu penting menjadi sekedar tontonan. Kondisi ini memperlihatkan adanya krisis komunikasi publik, yang dimana institusi politik tradisional kehilangan cara efektif menjangkau masyarakat, sementara media massa semakin dominan membentuk opini publik. Perubahan ini sekaligus melahirkan bentuk warga negaraan baru, di mana masyarakat lebih banyak berhubungan dengan politik melalui media populer daripada forum politik formal. Boleh di next.
Ya, selanjutnya ada for mothers, the warmth in the public sphere. Jadi, gerakan for mothers ini menunjukkan bagaimana identitas keibuan dapat dipakai sebagai strategi politik untuk menentang perang di Lebanon. Media sering membingkai mereka bukan karena warga negara yang rasional, melainkan sebagai ibu yang emosional. Sehingga suara politik mereka kerap dianggap kurang serius. Identitas keibuan memberi mereka legitimasi moral yang kuat, namun juga membatasi karena dianggap hanya bersumber dari insting biologis, bukan dari pertimbangan politik. Simbol rahim yang mereka gunakan pun menimbulkan tafsir ganda, bisa menjadi sumber kekuatan moral sekaligus alasan untuk melemahkan legitimasi. Meski demikian, melalui strategi subversive playing to expectations, mereka tampil sesuai stereotip sebagai ibu, tetapi memanfaatkannya untuk menyampaikan titik tajam terhadap perang. Hal ini menegaskan dilema feminis yang terus relevan, yaitu apakah perempuan sebaiknya menegaskan suara keluarga netral atau justru memanfaatkan suara keibuan sebagai pintu masuk untuk menembus dunia politik. Boleh di next. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Hafid. Hafid. Selanjutnya ada critical review and assessment of Herman and Chomsky. Herman dan Chomsky dalam karya mereka mengemukakan model propaganda media yang menunjukkan bagaimana media massa di negara-negara demokratis dapat berfungsi untuk melayani kepentingan elit, politik, dan ekonomi melalui berbagai mekanisme penyaringan berita. Mereka menyoroti peran media dalam membentuk opini publik dengan cara yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat luas, termasuk bias dalam pemilihan berita, framing, dan pengabaian isu-isu tertentu. Terhadap model ini mencakup argumen bahwa model tersebut terlalu deterministik dan mengabaikan peran jurnalis sebagai agen independen serta variasi dalam media yang lebih beragam. Beberapa penilai juga menilai bahwa model ini kurang memperhitungkan dinamika kekuasaan yang lebih kompleks dan perubahan teknologi media yang memengaruhi produksi dan distribusi berita. Secara keseluruhan, meskipun model Herman dan Chomsky memberikan kerangka penting untuk memahami hubungan antara media, kekuasaan, dan ideologi, penilaian kritis menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih nuansa dan mempertimbangkan konteks sosial politik yang luas serta perkembangan media kontemporer. Next. The Secret Side of Professional Journalism. The Secret Side of Professional Journalism menekankan bahwa jurnalisme bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan sebuah panggilan moral dan etis yang mengandung tanggung jawab besar terhadap kebenaran masyarakat. Jurnalis profesional harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam melaporkan berita. Mereka berperan sebagai penjaga demokrasi dengan memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta melindungi hak publik untuk mengetahui fakta. Dengan demikian, jurnalisme memiliki dimensi suci karena berkontribusi pada keadilan sosial dan kebaikan bersama, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan informasi saja. Boleh di next. Selanjutnya sama teman saya. Oke, selanjutnya ada telling stories, sosiologi, jurnalis, and the informant citizen. Di sini menjelaskan jurnalisme dan sosiologi memiliki hubungan yang kurang harmonis. Terkadang studi akademis tentang media terasa seperti jade shows yang berlarut-larut, tanpa henti membandingkan narasi realitas sosial yang ringkas dan cacat yang disajikan media dengan narasi lain yang lebih memadai. Hal ini tak terelakkan dan menimbulkan ketegangan. Oke, selanjutnya itu ada Beyond Journalist, Profession Between Information Society and Civil Society.
yaitu menjelaskan pergeseran besar dalam peran jurnalisme di tengah arus informasi semakin deras akibat televisi, jaringan komputer, serta komersialisasi media. Situasi ini membuat jurnalisme kritis tanpa kusang, karena komunikasi publik kini semakin terfragmentasi dan individualistis. Artikel menegaskan bahwa konsep seperti komunitas dan debat publik tidak bisa lagi dipandang sebagai hal yang otomatis hadir, melainkan perlu diarahkan. Selanjutnya ada Journalistic Codes of Ethic in Europe. Kode etik jurnalistik di Eropa umumnya lahir dari inisiatif asosiasi jurnalis dan dewan pers sebagai bentuk regulasi diri. Meskipun di beberapa negara terdapat campur tangan negara. Kode etik berfungsi sebagai dasar perbandingan antar negara karena mencerminkan tanggung jawab sosial jurnalis sekaligus menegaskan standar profesi di setiap konteks nasional. Yang selanjutnya ini ada Association in European Newspapers, a case study on the war in Kosovo, yaitu penelitian menggunakan analisis isi terhadap surat kabar besar di Eropa untuk melihat bagaimana perang Kosovo diberitakan secara persuasif. Media menggunakan logika internal untuk menyederhanakan konflik dan membingkai realitas sesuai kepentingan editorial dan politik. Yang selanjutnya ada News Production in Contemporary Russia, Practices of Power, merupakan produksi berita di Rusia dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang bersifat informal dan dinamis, di mana berbagai aktor kekuasaan, termasuk produser berita, saling berkompetisi dan bernegosiasi dalam menentukan isi berita. Berbeda dengan negara-negara barat, kontrol terhadap media di Rusia lebih eksplisit dan terbuka. Media tunduk pada tekanan langsung dari patron-patron kekuasaan yang mengharapkan pemberitaan positif tentang diri mereka dan pemberitaan negatif terhadap lawan politik. Sistem klientelisme melambangkan otonomi jurnalistik di mana media harus tunduk pada kepentingan tertentu. Oke, selanjutnya studi kasus dibacakan oleh teman saya Rama. Nah, di sini ada studi kasus tentang kasus kenaikan partisipasi politik kaum muda dalam pelaksanaan demokrasi di pemilu 2024. Pada jurnal ini terdapat kasus yang membahas tentang partisipasi politik pemilih muda dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan media mempengaruhi keterlibatan mereka. Dalam analisisnya, jurnal ini menyoroti bahwa pemilih muda yang sebelumnya cenderung apatis mulai menunjukkan partisipasi aktif setelah peristiwa-peristiwa sosial tertentu, seperti protes besar yang mengubah kesadaran politik mereka. Media baru berperan sebagai saluran penting dalam mobilisasi dan penyebaran informasi yang memungkinkan pemilih muda untuk lebih terlibat dalam proses politik. Namun tantangan juga ada, termasuk pengaruh media yang dapat memperkuat dominasi elit dan mengabaikan suara-suara alternatif, sehingga menciptakan kesenjangan dalam representasi politik. Jurnal ini menekankan pentingnya memahami dinamika untuk meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis di kalangan pemilih muda. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.